Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Asep gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak Guru juga baik. Alhamdulillah. Semuanya masih bahagia ya? Insya Allah bahagia, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, karena salah satu kunci untuk sehat adalah jangan lupa bahagia. Oke? Oke. Oke. Ini yang nggak ada videonya ini karena lagi di mana atau lagi jalan-jalan atau di mana ini? Iya Pak, saya lagi di pasar Pak. Siapa itu? Siva? Siva lagi di pasar. Ya Allah. Lagi bantuin emak atau gimana Siva? Atau lagi hunting apa Siva di pasar? Oke. Hari ini kita untuk ujian kita mengulang materi yang ukuran pemusatan data yang min, yang rata-rata, tapi menggunakan cara yang berbeda dengan cara yang insya Allah lebih cepat. Begitu ya? Oke, Pak. Oke. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita mempelajari statistika. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Statistika apa ya? Ada yang sudah ingat? Ada yang sudah paham sekali statistika itu apa sih? Untuk mengumpulkan buat data, kemudian iya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian akan diapakan? Dianalisis. Dianalisis sampai disajikan dan juga diambil kesimpulannya. Nah, kesimpulan nanti akan digunakan untuk apa? Tergantung hasilnya nanti ya. Oke. Iya, Pak. Yang kita pelajari ada kompetensi inti ketiga dan keempat. Kompetensi dasarnya menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikatornya ada 3 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data. Ini modus, harusnya min ya. Min, rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, nih ada sebuah contoh pemanfaatan statistika. Ini ada contoh luas hutan rakyat di Pulau Jawa. Nah, ini dalam satuan hektar ya. Di Pulau Banten, Provinsi Banten ada 325.336 hektar. Yang paling tinggi itu di Jawa Barat, 973.860 hektar, dan yang paling rendah 111.576. Ya, di Jogja. Ya. Nah, ini paling rendah karena memang daerahnya yang paling sempit ya di antara semuanya. Nah, iya, Pak.
Ini contoh pemanfaatan statistika. Jadi manfaat statistika banyak sekali. Ini untuk menyajikan luas hutan. Kemudian di yang dekat-dekat ini ada pilkada ya, ada pilkada juga. Pasti akan memanfaatkan yang namanya statistika. Oke. Iya, Pak. Yang kita pelajari ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata, mean yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti ada median dan modus. Di SMP sudah pernah ya mempelajari statistika ya? Ya. Ya, Pak. Oke. Masih ingat? Agak lupa. Agak lupa. Iya, Pak. Oke, tapi masih ada. Sudah lupa, dulu lupa, sekarang nggak tahu begitu ya. Nah, ini Pak Aga kalau ngomong. ini adalah mind map dari ukuran pemusatan data pada statistika. Kita hari ini mempelajari rata-rata, mulai dari yang data tunggal. Ini hanya mengingat kembali ya. Dan mengingat kembali dari yang di SMP kan sudah pernah yang berfrekuensi, berarti ada tabelnya. Nanti kita membahas yang berinterval. Ada yang menggunakan rataan sementara yang lebih mudah dari rumus biasa, dan yang lebih mudah lagi nanti menggunakan coding. Oke. Oke. Nah, rata-rata untuk data tunggal. Nah, mengingatkan kembali ya, ini yang sudah dipelajari di SMP. Sigma XI dibagi N. Jadi kalau ada sekumpulan data di jumlah, kemudian dibagi banyaknya data. Berarti ya. Berarti jawabannya nanti berapa ini? Pertama jumlah dulu, jumlahnya berapa? Jumlahnya tuh banyak. Banyak. 9, 15, 9, 15, ditambah 32, 32, 39, 45, 44, 45. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada banyaknya data ada berapa? Ada 7. 8 Pak. 8. Oke, berarti 45 kemudian dibagi dengan 8. Hasilnya adalah? Iya. Ya 5. 5,6. 5,6. 45 tadi. 5. Ya berarti dibulatkan 5,5. 44 44 Ini yang ganjil. Yang ganjil 1, 2, 3, 4. Hasilnya pasti genap ya. Ya, 44 kemudian dibagi 8 hasilnya adalah 5,5. Oke. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Nah, ini untuk yang rataan data tunggal. Sekarang untuk rata-rata data berkelompok. Nah, rumusnya sigma rata-rata adalah sigma dari atau jumlah dari perkalian frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya, lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi, jumlah frekuensi. Oke, ini nanti dalam bentuk tabel ya. Jadi kolom frekuensi dikalikan dengan kolom nilai tengahnya, kemudian jumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Lalu ada cara yang lain, yaitu dengan rata-rata sementara. Pernah mencoba yang ini? Belum. Oke. Rumusnya seperti ini. Jadi dalam sebuah tabel kan ada nilai tengahnya ya. Kalian pilih nilai tengah yang ada di tengah.
itu kita jadikan rataan sementaranya. Kemudian setiap nilai tengah dikurangi dengan rataan sementaranya. Itu nanti menjadi DI atau diferensial atau selisih antara nilai tengah dengan nilai rataan sementaranya. Lalu selisihnya tadi dikalikan dengan frekuensi, kemudian dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini kurang sigmanya. Lalu cara yang ketiga yang paling mudah ini. Ini yang paling cepat dengan coding. Hampir sama dengan rataan sementara, bedanya ini juga sama ya menggunakan rataan yang sementara. Kalau ini kan tadi mengurangi dari nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Di sini nggak perlu dikurangi lagi, tapi menggunakan kode dari yang nilai sementara itu berarti 0, di kelompok atasnya itu min 1, atasnya lagi min 2, kalau di bawahnya yang rataan sementara itu 1, bawahnya lagi 2, dan seterusnya. Proses selanjutnya sama, kemudian dikalikan dengan P. Apa itu P? Interval atau panjang kelasnya ya. Ya, panjang kelasnya atau interval dari berapa sampai berapa. Oke. Kalian sudah bisa berarti ya. Nah. Di sini kita contohkan. Contohnya yang menggunakan cara biasa. Kita akan menentukan nilai yang pertama, langkahnya adalah menentukan nilai tengahnya atau XI. Berarti kelas pertama nilai tengahnya berapa ini? 22. 22. Dari mana 22? 20 ditambah 24 dibagi 2. Iya, betul sekali. 20 tambah 24 dibagi 2 hasilnya adalah 22. Kemudian ini juga sama, 25 tambah 29 bagi 2, 27, dan seterusnya. Langkah selanjutnya menghitung hasil. Ini tulisan di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Soalnya saya nggak lihat F1 dikali X1. Oke, terima kasih. Saya nggak lihat ketutupan gambarnya saya malah. Iya, Pak. Itu anaknya siapa? Kasihan. Jangan dijiwiti ya. Oke. Menghitung hasil kali FI dengan XI, berarti ini dikalikan. Berarti kita butuh satu kolom lagi. Kolom FI kali XI. Yang pertama, berapa ini? 6 kali 22? 132. Wah, cepat sekali. 132 ya. Oke. Yang kedua, 27 kali 10 mudah, 210, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Jumlahnya adalah 900. Langkah selanjutnya tinggal menghitung rata-ratanya, yaitu sigma fiksi yang ini dibagi sigma F yang ini. 900 dibagi 30 hasilnya adalah 30. Ya, hasilnya adalah 30. Oke. Alhamdulillah sudah bisa semua. Oke. Selanjutnya ini enggak sama. Terima kasih, sudah langsung terima kasih. Sama-sama. Nah, selanjutnya setelah ini dilanjutkan dengan diskusi ya. Seperti biasa nanti kalian berdiskusi di grup WhatsApp. Nanti temanya akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Nanti ada LKPD juga, silakan dikerjakan sebelum mengerjakan diskusi. Oke, setelah diskusi nanti, ya, siapa ini? Saya Siva. Itu yang apa ya? Yang tadi kembali lagi Pak, saya belum nyatet. Yang mana? Ini. Nah, itu Pak, yang ini. Oke. Nah, udah Pak, udah terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Siva hari ini. Ya sebelumnya Pak mundur satu Pak.
Oh ya, Mundur 1, tolong. Terima kasih. ini ya. Oh ya, rumusnya. Ya. Nah, iya, Pak. Udah. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan di grup WhatsApp. Nanti setelah diskusi di grup WhatsApp, kita masuk lagi di web meeting lagi untuk kita bahas hasil diskusi kalian. Oke? Oh iya, Pak. Pak. Oke. Untuk sementara kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima Terima kasih, kasih Pak. kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bagaimana hasil diskusinya? Kenapa, Pak? Bagaimana hasil diskusinya? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Tadi saya lihat di grup diskusinya cukup berjalan. Yang paling penting dari kalau ada bentuk grafik atau diagram, untuk memudahkan dibuat bentuk tabel dulu ya. Iya. Kalau bentuknya histogram biasanya yang digunakan di bawah itu nilai tengahnya. Jadi kalau yang dicari rata-rata berarti langsung ketemu nilai tengahnya. Kalau yang dicari median atau modus itu harus dicari terlebih dahulu tepi bawah dari kelas modus atau kelas mediannya. Iya. Oke. Ada yang ingin menyampaikan tadi proses jalannya diskusi bagaimana? Silakan. Coba dari Putri tadi hasil diskusinya atau proses diskusinya bagaimana, Putri?
prosesnya cukup baik, Pak. Kalau ada yang tahu bisa menjawab, kalau tidak tahu ya ditanyakan gitu. Oh, begitu. Sudah sampai sejauh mana tadi di diskusinya? Tadi sudah sampai di menghitung DI-nya. D-nya sudah ketemu ya. Oke. Putri tadi kelompok A atau B? Putri. Kelompok A. Kelompok A. Oke. Bella tadi diskusi di kelompoknya sampai mana? Wiwi aja li, Pak. Wiwi, halo Wiwi. Iya, Wiwi aja. Bella ora apa Bel. Bye bye Wi. Ora apa-apa. Iki malah Harus, Pak. Wiwi. Metak Yang baik, Bel. Wi. Kono di kelompok. Kelompok e. Wes kakean Wi lah. Bella ora apa ke? Udah salah satu, silakan. Ya, Wi. Itu Ahmad aja, Pak. Ahmad kelompoknya boy. Wi. Apa anu? Wes lebih kowe. Intan tadi kelompok mana ya Intan ya? Bel. Angkat Bel. Intan tadi kelompoknya siapa? Yo. Kelompok A. Kelompok A. Berarti sama dengan Kelompok Putri A. tadi ya? Oke. Ya. Tadi kesulitannya di mana itu Intan? Kesulitannya kurang teliti, Pak. Oh, kurang teliti ya. Insya Allah. Oke. Bella, bagaimana tadi? Sudah sampai mana kelompoknya? Sampai tabel. Sampai tabel. Tabelnya sudah sampai ke kolom apa itu? Kolom ini ntar dulu, Pak. Ini. Oh, ini sampai FI kalikan DI ya. Oke, terima kasih. Iya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya tadi yang kalian bahas ada yang menggunakan rataan sementara tapi dikombinasikan dengan coding. Tadi yang ini sudah pakai coding tapi atasnya masih pakai rataan sementara yang D ya. Oke, sekarang kita pelajari yang coding yang paling cepat. Itu Pak rumusnya buat menghitung. Iya, rumus yang tadi. Oh iya. Ini kurang sigmanya. Oh iya. Ya. Nah, soalnya masih sama dengan yang tadi ya. Nah, langkahnya ya untuk yang coding pertama menentukan rataan sementaranya. Kita untuk mudah mengambil salah satu dari nilai tengah. Di sini kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelasnya ada 5. Paling mudah kita ambil kelas yang ketiga yang paling tengah. Ini nilai tengahnya berapa? 32 ya. Iya. Berarti kita ambil nilai tengahnya adalah 32. Kemudian menentukan codingnya. Nilai tengahnya tadi kan nilai tengahnya diambil di sini ya. Berarti ini codingnya kita ambil sebagai patokan di sini 0. Ya, codingnya di sini 0. Oh. Selanjutnya yang atasnya, kalau ke atas itu
1. Dikurangi 1, atasnya lagi berarti min 2. Kalau ke bawah ditambah tambah 1, berarti di sini 1, tambah 1 lagi sini berarti 2. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ini malah jadi 8 ya. Langkah selanjutnya ini sudah menentukan codingnya. Nah, tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya dikalikan dengan codingnya. 6 kali min 2, min 12, 10 kali min 1, min 10, dan seterusnya. Iya. Ya. Kalau dilihat angkanya kan kecil ya. Iya. Kalau kecil. Kalau kalian menggunakan rumus yang tadi, yang di awal angkanya kan sampai ratusan ya. Jadi ini lebih mudah dan lebih cepat. Mudah dan cepatnya karena angkanya kecil. Kita lebih mudah menghitungnya. Oke. Tinggal selanjutnya menghitung rata-ratanya. Oke, rumusnya ini kita hitung. Rataan sementaranya tadi berapa? 32. 32 ya. 32. Kemudian ditambah dengan jumlahnya FI kali CI. Ini min 12. Kemudian dibagi banyaknya frekuensi 30. Kemudian dikalikan dengan Dikali panjang kelas 5. 5 ya. Dari ini ke sini 25 ke 25 berarti 5. Nah, ini mau dikali dulu apa dibagi dulu? kali apa? Kali dulu. Kali, Pak. Dikali hasilnya berapa ini? Atau disederhanakan dulu, ini juga bisa. Ini bisa bagi 3 ya. Bagi 3 berapa? 4. Bagi 3 4 ya. Bagi 3 10. Kemudian 5 dengan 10. Iya. Ini dicoret. Ini jadi 2. Coret lagi. Bisa ya? 4 bagi 2 jadinya min 2. Min 2. Berarti 32. Kemudian ditambah dengan Tambah min 2. Hasilnya adalah 30. 30. Sama dengan yang tadi enggak? Yang tadi juga hasilnya 30 ya. Yang pertama tadi 900 dibagi 30 hasilnya 30. Hasilnya sama. Lebih mudah yang mana? Yang pakai coding. Lebih mudah pakai coding ya. Oke, lebih mudah pakai coding karena angkanya lebih kecil sehingga menghitungnya bisa lebih cepat. Oke. Sampai sekarang ada pertanyaan? Mencari DI, Pak. Tadi gimana, Pak? Oh, yang DI ya, yang rataan sementara ya. Iya. Kalau yang rataan sementara tadi yang ini kan tadi di sini 32 ya. Kalau ngambil 32 berarti di sini 0. Ini di sini 27 ya. Ya. 27 dikurangi dengan 32. Nilai tengahnya tadi min 5. Di sini 22 dikurangi dengan 32 min 10. Nah, begitu seterusnya nanti dikalikan dengan FI. Hasilnya angkanya kan lebih banyak dari ini. Ini kalau menggunakan rataan sementara biasa. Ini menggunakan rataan sementara yang ditambahkan coding lebih cepat. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada. Tadi soal pas bagaimana, Pak? Soalnya, Pak. Soal ini kelas 12 ya. Yang membuat itu Bu Hilda. Ya beda materinya, Pak. Apa sama? Materinya sama. Apa sama? Materinya sama ya.
Oke. Yang buat siapa, Pak? Bu Hilda. Bu Hilda kan juga ngajar Ya, kelas 12. Kenapa? Pernah diajar sama Bu Hilda? Soalnya, wah, Belum pernah. oh, belum. Nanti soalnya beda-beda enggak ya, Pak? Ya, soalnya beda kalau sama semua, jawabannya sama semua. Iya. Yang penting kita bahasa yang buat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Lebih nyaman dengan daring seperti ini atau yang cuma lewat WA dan lewat Kuiper saja atau bagaimana? Menurut saya lebih enak menggunakan Zoom karena kita bisa bertatap muka dan bisa memahami satu sama lain. Kalau lewat Kuiper kan nanti andal-andalan nyari jawaban sana sini. Oh begitu. Tapi kalau pembelajaran dengan Zoom, kelemahannya yang bisa mengikuti hanya sedikit ya, karena banyak yang terkendala sinyal maupun kuotanya. Untuk kesimpulannya apa untuk hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya mana yang lebih mudah? Rumus mana? Coding. Rumus coding ya. Malah rumus modus. Iya. Mantap banget, Mas. Apalagi kalau modus data tunggal ya, itu paling mudah. Tinggal dilihat saja bisa langsung ketemu. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya berarti masih ada ukuran penyebaran data. Semoga nanti ada waktu untuk saya buatkan videonya ya. Ya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? Insya Allah, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Bye-bye. See you. Bye.